Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, saya Davidson Fuangto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penelitian saya yang berjudul Perancangan Stasiun Intermoda dengan Pendekatan Walkability pada kawasan komersil Taman Satrio. Presentasi akan saya bawakan dengan cara menampilkan beberapa board yang telah saya buat. Selamat menyimak. Presentasi akan saya buka dengan latar belakang, rumusan permasalahan, dan tujuan dari penelitian ini. Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 10,5 juta jiwa pada tahun 2019. Luas kota Jakarta adalah sebesar 661,5 km persegi. Dengan demikian memiliki tingkat padatan sebesar 15.873 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah kendaraan yang paling banyak melintas di kota Jakarta berdasarkan BPS tahun 2018 adalah sepeda motor dengan 13,3 juta unit, mobil penumpang 3,5 juta unit, bus 388 ribuan, dan kendaraan khusus lainnya sebanyak 141 ribuan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kota Jakarta masih dominan bepergian menggunakan kendaraan pribadi, jauh dibandingkan dengan kendaraan umum. Tidak heran bahwa kota Jakarta memang identik dengan kemacetan. Begitu juga dengan penyalahgunaan ruang publik seperti parkir kendaraan sembarangan, parkir motor di atas trotoar, dan hal lainnya semacam itu. Hal ini membuktikan juga bahwa sebagian besar masyarakat masih tidak peduli terhadap lingkungan dan fasilitas publik yang dimiliki kotanya. Terdapat sebuah fakta menarik di kota Munster, Jerman pada tahun 2001. Terdapat 3 buah foto yang memperlihatkan mobilitas untuk 60 orang dengan berbagai alat transportasi. Bisa dilihat bahwa dengan menggunakan alat transportasi yang bersifat umum atau publik akan jauh mengurangi pemakaian ruang jalan sehingga membuat ruang jalan lebih bersahabat bagi semua pihak. Dari foto ini kita belajar bahwa ruang kota seperti apa yang hendak kita bangun bersama. Apakah ruang kota yang buruk atau yang baik? Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mendapatkan 3 poin rumusan masalah. Pertama, apa prinsip walkability dalam konteks ruang publik kota? Kedua, bagaimana hubungan elemen pembentuk ruang publik kota dengan prinsip walkability terhadap perancangan stasiun intermoda pada kawasan komersil Taman Satrio? Serta bagaimana penerapan elemen-elemen tersebut sehingga dapat mencapai prinsip dari walkability itu sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian untuk menciptakan stasiun intermoda yang memiliki koneksi dengan ruang kota yang merespon terhadap prinsip walkability demi tercipta kehidupan sosial yang baik. Eksekusi yang hendak saya lakukan dalam proses penelitian hingga menghasilkan sebuah perancangan di sini adalah dengan melakukan regenerasi atau revitalisasi, berupa peningkatan mutu ruang publik, terutama pada Taman Satrio, Jalan Profesor Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Hal ini berbicara mengenai skala kota, karena menyangkut mengenai ruang publik, taman, dan jalan. Dari sini saya mencari dan menemukan ketentuan daripada penyediaan ruang publik bagi manusia untuk dapat membentuk interaksi sosial dengan fungsi pendukungnya itu adalah stasiun intermoda. Berbicara soal jalan, penelitian ini menggunakan pengertian dan fungsi jalan berdasarkan buku Vikas Mehta yang berjudul The Street, A Quintessential Social Public Space. Tapi cara menganalisa ruang jalannya tersebut menggunakan proses analisa melalui denah dan potongan dari Robert Manto dalam bukunya yang berjudul The Urban Section. Dari sini saya mendapatilah elemen metodologi yang ingin dicari berdasarkan potongan dan denah ruang jalan. Di antaranya adalah orientasi, proporsi tinggi dan lebar ruang, skala, lapisan horizontal, privat publik, dinding jalan, dan transparansi. Ketujuh parameter metodologi analisa di atas untuk melihat kondisi ruang jalannya. Untuk perancangan seperti apa, penelitian menggunakan prinsip dari walkability. Di antaranya adalah shape, comfortable, safe, connected, interesting, and memorable. Tidak lupa juga untuk memperhatikan elemen-elemen arsitekturalnya seperti ukuran dasar ruangan, jalur pedestrian, jalur pemandu, pintu, rem, tangga, lift, toilet, dan signage demi kemudahan aksesibilitas walkability bagi semua orang, baik itu orang normal maupun kaum disabilitas. Sebelum memulai perancangan stasiun intermoda, saya harus mengetahui terlebih dahulu tipe stasiun apa yang hendak saya rancang berdasarkan pertimbangan dari fungsi, jangkauan, jarak, lokasi, serta jalurnya. Dan yang saya dapati adalah urban, suburban, commuter terminal, karena jangkauannya terhadap masyarakat kota maupun pinggiran kota besar, lokasinya yang berada di pusat kota, dan rutenya berdasarkan rute dalam kota yang sudah ditetapkan. Kalau sudah tahu tipe stasiun apa, saya pun bisa menentukan program ruang stasiunnya. Berdasarkan buku dari
Kiara dan Kalender yang berjudul Time Saver edisi 2. Lalu kemudian saya melakukan studi preseden. Ada 2 preseden yang saya ambil, yakni The Highline di kota New York, Amerika Serikat, dan Vange Community and Bus Station di kota Shenzhen, China. Kedua preseden ini saya uji menggunakan parameter metodologi yang ada di atas untuk mengetahui orientasi, proporsi, hingga transparansi dari kedua preseden. Hal ini dapat memberikan saya patokan dan juga standar serta batasan dalam perancangan ke depannya. Masuk ke konsep perancangan, saya menentukan 6 buah diagram berdasarkan program, mobilitas kendaraan, sirkulasi pedestrian, struktur, penghijauan, dan fitur air. Program dari konsep perancangan adalah stasiun intermoda dengan pendekatan walkability. Mobilitas kendaraan akan tetap menjadi prioritas pada jalan raya utama di lantai dasar. Sirkulasi pedestrian berada pada 3 level, basement, lantai dasar, dan juga atas dengan menggunakan flyover atau JPO. Struktur terbagi menjadi 2 macam. Bagian basement akan lebih dominan menggunakan struktur beton sebagai dinding penahan tanah, serta kolom-kolomnya. Dan lantai-lantai di atasnya akan lebih dominan menggunakan material kayu. Penghijauan berada di tiap sisi, baik itu di sisi trotoar utara dan selatan, begitu juga dengan bagian median Taman Satrio itu sendiri. Fitur air hanya ada satu pada tapak, yaitu sebuah sungai yang melintasi dari depan Tugu Mega Kuningan menuju bangunan ITC Kuningan. Berdasarkan diagram konsep di atas, saya pun dapat setidaknya menentukan bentuk massa dari perancangan. Massa tersebut pun saya bagi dan beri kode warna sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Dengan berpegang pada teori dari prinsip walkability, analisa parameter potongan ruang jalan, dan pengambilan titik-titik ruang jalan yang akan dirancang, karena menurut saya masih tidak memenuhi prinsip walkability, perancangan dengan 3 dimensi terbagi ke dalam 4 lantai berdasarkan fungsinya, yaitu lantai 1 dengan huruf A, lantai dasar huruf B, semi-basement pada huruf C, dan juga basement yang ditandai oleh huruf D. Denah lebih detail mengenai letak, fungsi, dan program dapat dilihat pada gambar denah. Berfokus pada konsep perancangan stasiun intermoda dan ruang publik, hingga akhirnya menghasilkan konsep perancangan akhirnya. Berikut merupakan gambar dari denah existing pada tapak yang berada di sebelah kiri, dan denah setelah ada perancangannya yang berada di sebelah kanan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan potongan dan denah. Maka dari itu, saya mengambil 8 buah potongan ruas jalan makro yang berada di bawah gambar denah ini berdasarkan tingkat keramaian, aktivitas, dan kondisinya yang menurut saya bisa dijadikan kasus studi dalam pencapaian prinsip walkability. Dari potongan ruas jalan makro tersebut, saya mengambil titik-titik ruang kota, totalnya kurang lebih ada 7, untuk dijadikan studi kasusnya menjadi potongan mikro. Potongan mikro diteliti berdasarkan aspek letak, aktivitas, kondisi, dan aksesibilitasnya. Lalu kemudian saya beri tanda kode berwarna untuk menilai bahwa apakah ruang mikro ini sudah memenuhi prinsip walkability ataupun belum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan perancangan seperti apa ke depannya yang dapat menjawab isu atau latar belakang pada tapak yang dinilai masih kurang berhasil dalam membentuk aktivitas sosial di luar. Potongan mikro tersebut diolah dan disuntikan elemen serta prinsip berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, sehingga menghasilkan gambar potongan skenario konsep perancangan seperti ini. Skenario-nya itu sendiri ada 6, dan merespon tiap denah bagian sesuai kebutuhan dan kekurangannya dari prinsip walkability. Harapannya adalah dengan potongan skenario ini bisa menjawab kebutuhan terutama akses bagi pengguna ruang publik, yaitu manusia itu sendiri dengan berjalan kaki, sehingga dapat mewadahi kehidupan sosial masyarakat dan fungsi ruang publiknya itu sendiri dapat dimaksimalkan berdasarkan tujuan dan esensinya sejak awal. Dan yang terakhir adalah gambar perspektif konsep perancangan dari stasiun hingga ruang publik yang mendukungnya. Dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Sekian presentasi sidang konsep yang bisa bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menyimak.